Halo, salam. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita kembali membalas cinta kasih Tuhan lewat pujian kita, lewat doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik siap? Puji Tuhan. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kita semua, pada adik-adik sekolah minggu yang ada di GPDI Maranatha Kelayar. Adik-adik sehat? Puji Tuhan. Adik-adik kuat karena Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita akan mengangkat pujian dengan pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus ya. Adik masih ingat ya pujiannya ya? Ya, karena kebaikan Tuhan sudah memelihara kita semua. Oke? Puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik dikasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dia memelihara kita, Dia mengasihi kita sampai hari ini. Oh amin, haleluya. Angkat satu pujian lagi, ayo adik-adik dengan semangat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa,
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita akan berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di GPDI Maranatha Klayar. Tuhan Yesus, kami siap untuk datang kepada Tuhan, untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati guru sekolah minggu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita akan memuji-muji Tuhan dengan pujian. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Tuhan semakin bertambah, kita semakin berkurang. Karena nama Tuhan Yesus yang disembah. Ya, salib Tuhan semakin diberitakan. Berani adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Amin adik-adik. Ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nama Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya adik-adik, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, amin. Ya, sekali lagi. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Puji Tuhan adik-adik ya. Nama Yesus selalu ditinggikan, salibnya selalu diberitakan. Salib bertandakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, vertikal dan horizontal. Ya, Tuhan mengasihi manusia dan hubungan kita dengan Tuhan adalah selalu mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap ya adik-adik ya? Adik-adik yang bawa Alkitab, yang siapkan Alkitab, monggo adik-adik siapkan ya. Adik-adik yang masih kecil nanti dibimbing oleh orang tuanya. Kita angkat pujian dengan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kita semua. Hati Putari, hatinya adik-adik ya. Ya. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan adik-adik semua.
Tuhan memimpin kehidupan kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke ya, siap ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku ya. Siap ya adik-adik ya. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Haleluya. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa adik-adik. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana? Masih semangat? Siapa yang udah gak sabar buat dengar cerita? Hari ini Bali mau bawain cerita. Kira-kira tentang siapa ya? Ayo kita dengar ceritanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan kejam terhadap beberapa orang di jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus. Kemudian ia menyuruh untuk menahan Petrus. Dan benar, akhirnya Petrus ditangkap. Ia dimasukkan di dalam penjara dan dijagai oleh para prajurit. Ia dijaga oleh 4 regu prajurit, dan masing-masing regu ada 4 penjaga. Dan Petrus ada di dalam penjara bersama 2 penjaga yang lain. Ia dibelenggu oleh rantai yang terhubung ke 2 prajurit tersebut. Kemudian
Ternyata jemaat dengan tekun mendoakan Petrus dalam penjara adik-adik. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya Petrus tetap selamat walaupun telah berhasil dipenjara oleh Herodes. Tiba-tiba hari malam dan para penjaga tertidur. Begitu pula Petrus. Lalu datanglah malaikat Tuhan yang bersinar terang dalam ruangan itu. Tapi di ruangan itu hanya Petrus yang tahu. Kemudian malaikat menepuk-nepuk Petrus dan berkata, "Bangunlah segera." Dan bangunlah Petrus. Kemudian rantai-rantai di tangannya gugur, sehingga Petrus bebas dari rantai-rantai yang mengikatnya tadi. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun melakukan apa yang dikatakan malaikat. Dan malaikat berkata lagi, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Petrus pun mengikuti malaikat Tuhan. Mereka berjalan melewati para penjaga hingga sampai ke gerbang yang terakhir, gerbang besi yang menuju kota. Gerbang itu terbuka dengan sendirinya untuk Petrus dan malaikat Tuhan, sehingga mereka bisa keluar dari penjara. Kemudian ketika sampai di luar, Petrus tersadar karena malaikat Tuhan meninggalkannya. Ia sadar bahwa, ya, benar, tadi adalah malaikat Tuhan yang menyelamatkannya. Dan ia pun berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kemudian Petrus berpikir, harus kemanakah dia selanjutnya? Akhirnya ia pergi ke rumah Maria, ibu Markus. Dia mengetok pintu, tok tok tok, tok tok tok, berharap ada yang membukakan pintu. Kemudian dari dalam rumah ada seorang perempuan bernama Rudi yang mendengar ketukan pintu Herodes. Ia mendengar. Siapa yang mengetuk pintu ya? Kemudian Petrus mulai mengeluarkan suara. Dan Rudi pun tahu bahwa itu Petrus. Dia tahu itu suara Petrus. Tapi saking senangnya Rudi mendengar suara Petrus, ia malah tetap masuk di dalam rumah dan tidak membukakan pintu. Ia pergi kepada jemaat yang lain dan memberitakan bahwa itu Petrus. Namun jemaat yang lain berkata, "Engkau mengigau, itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk pintu. Dan akhirnya Rudi pun membukakan pintu. Dan benar, ya, itu Petrus. Namun kemudian Petrus dengan isyarat tangannya supaya tidak terlalu terdengar berita bahwa Petrus telah keluar dari penjara. Kemudian Petrus pun menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Dan mereka bersukaria, dan keesokan harinya penjaga-penjaga yang menjaga Petrus di penjara terkaget-kaget. "Petrus di mana?" Petrus sudah tidak ada dalam penjara. Ketika Herodes mengetahui hal itu, Herodes pun sangat marah. Wah, itu tadi cerita tentang Petrus yang dilepaskan dari penjara. Menurut adik-adik tadi dengar cerita, belajar apa dari Petrus yang dibebaskan dari penjara? Ayo, terserah jawab
menurut adik-adik apa? Ya betul, belajar untuk tetap berdoa kepada Tuhan, mendoakan teman yang kesusahan seperti jemaat tadi yang mendoakan Petrus ya. Belajar apa lagi? Belajar patuh seperti Petrus yang patuh sama malaikat Tuhan. Disuruh ikat pinggang pakai sepatu ikut malaikat Tuhan hingga akhirnya dia bisa keluar dari penjara. Terus siapa lagi yang mau jawab? Apa? Belajar apa hari ini dari cerita Petrus? Ada lagi? Sudah? Nanti kalau ada yang belum ada sebut, gak apa jawaban adik-adik, tidak ada yang salah. Nah, hari ini Mbak Lea mau ngajak adik-adik buat belajar untuk peduli pada sesama, apapun itu caranya, khususnya peduli dengan cara mendoakan. Entah teman-teman adik kesusahan, teman-teman adik-adik dalam keadaan yang senang, bapak ibu adik-adik susah atau senang, orang-orang sekitar adik-adik senang atau susah, adik-adik mau mendoakan. Nah, sekian cerita hari ini, sampai bertemu di minggu depan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat cerita siang hari ini. Kami boleh belajar dari cerita Petrus yang terbebas dari penjara. Tuhan, bantu kami menjadi pribadi yang peduli kepada sesama, pribadi yang mau taat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Ya, kita akan berdoa. Ya, kita satukan kembali hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan berkati kami, tumbuhkan iman setiap anak-anak sekolah minggu kami, supaya kami semakin bertumbuh dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar kami mau pulang, berkati kami, tuntun menyertai kehidupan kami, berkati studi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa ada di dalam Tuhan dan berhasil karena Tuhan ada, selalu ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami